Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas formasi 5113, request dari Bang Ismail. Katanya, semenjak menggunakan formasi itu, tim milik Bang Ismail musim ini bermain bagus hingga mendapatkan hasil yang positif dan minim kebobolan. Tapi ada satu masalah di lini serang karena strikernya tidak terlalu produktif hingga jarang mencetak gol. Oke, kira-kira apa nih penyebabnya? Formasi 5113 atau bisa disebut juga formasi 523 biasanya cukup bagus ketika bertahan karena kita menempatkan lebih banyak pemain bertahan. Tapi ada sedikit kelemahan di area tengah lapangan karena kita hanya menempatkan dua pemain di lini tengah, di mana dua pemain tersebut tidak berdiri sejajar. Satu pemain di posisi gelandang tengah yang akan membantu menyerang dan bertahan, dan satu pemain lain di posisi gelandang serang tengah, di mana pemain tersebut akan lebih banyak terlibat menyerang daripada bertahan. Jadi menurut saya ada ketidakseimbangan di area tengah lapangan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk menguasai area tersebut. Apalagi jika manajer lawan hadir dan menerapkan taktik dan strategi gegenpressing dengan menempatkan banyak pemain tengah dan fokus menyerang lewat tengah. Kemungkinan besar lawan akan lebih banyak mengendalikan lini tengah lapangan dan lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, guys. Oke, jadi hari ini saya akan menguji taktik, strategi, dan formasi 5113 menghadapi Crvena tim asal Serbia di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Meskipun kualitas lawan tidak terlalu besar, belajar dari kemenangan timnas Jepang ketika berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia Qatar beberapa hari yang lalu, dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina, padahal di atas kertas Jepang dan Arab Saudi adalah dua tim yang sebenarnya tidak diunggulkan, tapi mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan raksasa Eropa, Jerman dan Argentina. Jadi meskipun lawan saya kali ini terlihat tidak terlalu berat, tapi saya tidak akan meremehkan mereka begitu saja, guys. Terlebih mereka memiliki pemain yang sangat bagus. Meslin yang sudah mengemas 304 gol sejauh ini, saya rasa dia akan merepotkan pertahanan tim saya di pertandingan nanti. Jadi saya harus tetap fokus mendampingi tim saya di sisi lapangan dan berharap pemain-pemain saya bisa bermain bagus di pertandingan nanti. Apalagi saat ini saya akan menguji formasi yang jarang sekali saya gunakan dan tentu saja punya banyak resiko ketika pemain-pemain saya tidak bisa beradaptasi dengan cepat di pertandingan nanti, guys. Dan tentu saja saya juga mengincar kemenangan di pertandingan ini agar bisa bermain lebih tenang di leg kedua nanti. Karena jika tim saya kalah, tentu tekanannya akan lebih berat untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini, guys. Oke guys, seperti yang saya bahas di awal bahwa saya akan menggunakan formasi 5113 menghadapi tim asal Serbia. Meskipun di sini saya lebih banyak menempatkan pemain bertahan, bukan berarti tim saya akan aman dari kebobolan. Terlebih jika lawan berhasil menguasai lini tengah lapangan, tentu pemain saya tidak bisa mengatur tempo permainan. Dan itu akan membuat suplai bola dari pemain tengah ke penyerang akan sulit tercipta. Oke, dan kebetulan di pertandingan ini saya tidak menempatkan beberapa pemain terbaik saya di susunan pemain inti, dan back terbaik saya tidak bisa bermain di pertandingan ini karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Jadi terpaksa saya harus menurunkan pemain lapis kedua melawan tim asal Serbia. Kemudian untuk taktiknya sendiri saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya umpan panjang, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Taktik, strategi, dan formasi ini bisa jadi berubah ketika pertandingan berlangsung, tergantung situasi, karena saya juga mengincar kemenangan, guys. Jadi saya akan merubah strategi ketika tim saya sudah mulai kesulitan atau bahkan tidak bisa mengembangkan permainan di babak pertama. Karena jika saya terlalu fokus pada satu strategi ketika tim saya kesulitan, resikonya tim saya bisa kalah dan akan semakin sulit mempertahankan gelar juara. Oke guys, pertandingan antara Indonesia versus tim asal Serbia akan segera berlangsung. Kali ini tim asal Serbia bertindak sebagai tuan rumah. Indonesia sebagai tim tamu wajib menang atau minimal bisa mencetak gol ke gawang Serbia agar di leg kedua nanti Indonesia bisa lebih tenang bermain di kandang sendiri.
Oke, pemirsa, pertandingan antara Serbia versus Indonesia akan segera berlangsung. Kali ini Indonesia menggunakan formasi 5-1-1-3, sedangkan Serbia menggunakan formasi 3-1-2-3-1. Bisakah Indonesia menundukkan tuan rumah atau justru tuan rumah yang berhasil menang atas tim tamu? Jadi buat teman-teman yang penasaran dan berencana menggunakan formasi 5-1-1-3, simak baik-baik video ini sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi, terkadang taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan tidak menjamin tim kamu bisa selalu memenangkan pertandingan. Karena faktor pemain yang kita miliki berbeda. Dan jika teman-teman sudah memiliki taktik, strategi, dan formasi andalan, sebaiknya fokus ke formasi itu saja guys. Kenali lebih dekat strategi, formasi, dan pemain yang teman-teman miliki saat ini agar hasilnya bisa lebih efektif lagi. Karena saat kita sering merubah taktik, strategi, dan formasi, terkadang pemain yang kita miliki harus beradaptasi lagi. Jadi, tugas kita sebagai manajer yaitu mengenali terlebih dahulu pemain-pemain yang kita miliki agar taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan sesuai dengan pemain yang kita miliki. Oke guys, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-11. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan. Ada Stefano Lillipali umpan ke tengah, ada Witan Sulaiman. Maksudnya umpan kepada Lucas Paqueta. Oh, masih bisa dipotong dengan sangat baik. Cegatan luar biasa oleh Lufson. Mengagalkan serangan Indonesia. Menit 12, skor masih 0-0. Indonesia masih berusaha untuk bisa mencetak gol ke gawang Crvena Zvezda. Kita sebut saja tim asal Serbia karena bahasanya sulit di lidah saya. Oke, Indonesia mencoba membangun serangan kembali pemirsa. Ada Rocky. Umpan pada Lucas Paqueta. Tengah di sana ada Witan Sulaiman, melebar maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik. Serangan balik tercipta kali ini. Tim asal Serbia untung saja serangan balik digagalkan oleh Rocky Hartono, pemain asal Brebes yang bermain cukup bagus di beberapa musim terakhir, tapi saat ini dia sudah jarang turun karena posisinya tergantikan oleh Elkan Bagot. Kali ini tim asal Serbia mencoba membangun serangan. Di Kojic di sana, umpan lebar ke sisi sebelah kanan. Dan Meslin berbahaya, umpan crossing. Ada siapa di sana? Tendang langsung dan gol. Sangat bagus sekali. Penyelesaian yang luar biasa. Jankov mencetak gol lewat umpan crossing Meslin yang sangat bagus, tepat sasaran dan masuk ke gawang Indonesia. Skor menjadi 1-0. Indonesia tertinggal di menit 31. Kali ini mereka mencoba menyerang kembali, tapi bola masih bisa dihentikan oleh Dimas Derajat. Umpan pada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman mencoba umpan kepada siapa maksudnya di sana. Bagus sekali. Dimas Derajat. Dan sayang sekali upaya Dimas Derajat kurang maksimal. Bola masih melambung di atas mister gawang tim asal Serbia yaitu Crvena Zvezda. Kali ini di sini saya akan mencoba menggunakan mental tim gigih menyerang. Kita akan coba menyamakan kedudukan. Kali ini tim asal Serbia mencoba menyerang kembali, berbahaya sekali. Umpan ke belakang, maksudnya melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Meslin di sana, berbahaya sekali. Dan lagi-lagi Meslin memberikan umpan kunci kepada Jankov, mencetak 2 gol dan membawa tim asal Serbia unggul 2-0 atas Indonesia. Performa pemain Indonesia sudah sangat menurun, tidak bisa mengimbangi tim asal Serbia. Skor menjadi 2-0 di menit 40. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan, tapi masih bisa dipotong dengan sangat-sangat baik oleh pemain bertahan dari tim asal Serbia. Oke, kali ini saya coba menyerang dari sisi sebelah kanan dengan gaya umpan panjang atau umpan-umpan crossing, dan di sini saya akan coba menekan mereka dengan mental tim gigi menyerang. Apakah nanti di babak kedua tim saya berhasil memperkecil ketertinggalan? Kali ini formasi akan sedikit berubah dari yang awalnya formasi 5-1-1-3. Saya akan mencoba memasukkan satu main tengah untuk menggantikan Lucas Paqueta yang bermain tidak cukup bagus di babak pertama. Kali ini formasi berubah menjadi formasi 5-2-3. Mari kita lihat. Kali ini Mark Rock masuk menggantikan Rocky. Sadil Ramdhani masuk menggantikan Abacha. Dan kali ini saya akan coba menyerang. Tendangan penalti diberikan Dimas Derajat dan gol. Dimas Derajat melakukan eksekusi penalti yang luar biasa. Tendangannya sangat keras, tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang dari tim asal Serbia yaitu Crvena Zvezda. Indonesia mencoba menyerang kembali. Lucas Paqueta, Witan Sulaiman. Pelanggaran keras dilakukan oleh Kojic. Pelanggaran yang cukup keras, kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Dimas Derajat. Ancang-ancang, tendang langsung dan tendangannya tidak cukup keras dan masih bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari tim asal Serbia, Nadio Argawenata.
kali ini bermain tidak cukup bagus dengan kebobolan 2 gol di babak pertama pemirsa. Skor masih 2-1. Kali ini ada Stefano Lillipali disuruh saja, dan lagi-lagi sundulan Dimas Derajat masih bisa ditangkap dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari tim asal Serbia ini pemirsa. Kali ini formasi kembali berubah dari yang awalnya formasi 5-1-1-3 berubah menjadi formasi 5-2-3, dan sekarang formasi berubah menjadi formasi 4-1-2-3 P-style. Mari kita lihat apakah formasi ini berhasil membawa Indonesia menyamakan kedudukan di babak kedua ini pemirsa. Oke, dan kali ini saya akan mencoba merapatkan lini tengah pertahanan tim saya agar tidak kecolongan lagi di babak kedua ini pemirsa. Indonesia tertinggal 2-1 sekarang. Nadeo Argawinata bermain tidak cukup bagus di pertandingan kali ini. Tim asal Serbia mencoba membangun serangan kembali. Ada Katai di sana masih bisa dipotong dengan sangat baik dari Anto. Asnawi Mangkualam, umpan ke Dawitan Sulaiman. Ada Marco di sana, dibayang-bayang oleh pemain. Ada Salir Ramdhani menggiring bola dari sisi sebelah kiri. Salir Ramdhani berbahaya. Salir Ramdhani, gol! Luar biasa sekali. Salir Ramdhani menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Umpan dari Mark Locke berhasil diselesaikan dan skor menjadi 2-2 untuk Indonesia. Kali ini bisa menyamakan kedudukan. Stefano Lillipali masih bisa dihentikan tendangan sudut oleh Kojic. Skor menjadi 2-2. Indonesia bermain sangat bagus dan sangat tenang sekali meskipun sempat tertinggal 2-0 di babak pertama. Marco kali ini umpan kepada pertama Arhan. Marco kembali mencoba melewati tiga penjagaan. Ada Kambuaya di sana. Oh, pelanggaran lagi. Meslin melakukan pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain Indonesia. Dimas Derajat ancang-ancang tendang langsung dan gol! Dimas Derajat melakukan tendangan yang luar biasa. Tendangan sejauh 30 meter meluncur deras ke gawang tim asal Serbia. Skor menjadi 3-2. Kali ini Indonesia comeback yang sangat luar biasa. Pemain-pemain Indonesia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Formasi 5-1-1-3 tidak membuahkan hasil di babak pertama, dan perubahan strategi yang dilakukan oleh Indonesia membuahkan hasil, dan untuk sementara Indonesia unggul 3-2 di menit 77. Indonesia melakukan tekanan yang luar biasa, sangat bagus. Di sini kita bisa melihat bahwa pemain-pemain terbaik saya masuk di babak kedua dan menjadi penentu pertandingan. Indonesia kali ini mencoba beradaptasi lagi dengan formasi 4-1-2-3, tapi ternyata formasi ini cukup bagus dan bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Kali ini Evan Dimas masuk menggantikan Rafai. Kita lihat apakah taktik, strategi, dan formasi ini berhasil menekan kembali pemain-pemain timnas Serbia ini pemirsa. Ada Asnawi Mangkualam, umpan crossing disundul saja, dan hampir saja pemirsa pertahanan yang bagus dari Lupson menghentikan serangan yang dilakukan oleh Indonesia. Nadeo Argawinata menjadi sorotan di pertandingan kali ini setelah kebobolan 2 gol di babak pertama. Egy Maulana Fikri masuk menghentikan Salir Ramdhani. Asnawi Mangkualam, ada Evan Dimas di sana, umpan ke tengah maksudnya. Ada Witan Sulaiman melebar ke sisi sebelah kiri. Egy Maulana Fikri, Egy, dan gol! Dimas Derajat menerima umpan dari Egy Maulana Fikri yang masuk di babak kedua, dan skor menjadi 4-2 di menit 89. Indonesia bermain sangat bagus dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Indonesia berhasil comeback dengan sangat luar biasa. Skor menjadi 4-2 di akhir pertandingan pemirsa. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa setelah kebobolan 2-0, tertinggal 2-0 di babak pertama. Indonesia berhasil membalikkan keadaan menjadi 4-2. Sempat tertinggal 2-0 di menit 24 dan 36 lewat gol Jankov, dan dua-duanya gol tercipta lewat assist dari Meslin, yang sudah saya prediksi bahwa Meslin akan merepotkan pemain bertahan saya di babak pertama. Setelah perubahan taktik strategi yang saya lakukan di babak kedua ternyata berbuah manis pemirsa. Indonesia berhasil mengalahkan Crvena Zvezda tim asal Rusia dengan skor 4-2 setelah sebelumnya tertinggal 2-0 di babak pertama. Ini seperti yang saya bahas di awal bahwa terkadang taktik, strategi, dan formasi yang akan kita terapkan, apalagi formasi baru, itu tidak menjamin tim kita bisa selalu menangkan pertandingan meskipun kita lebih banyak menempatkan pemain bertahan pemirsa. Dan ini terbukti ketika tim saya kesulitan beradaptasi dengan baik menggunakan skema 5 back, dan ketika saya menempatkan lebih banyak pemain di area tengah dan bisa menutup celah yang dimanfaatkan oleh pemain dari tim asal Serbia tadi, ternyata Indonesia berhasil membangun serangan dengan baik dan 4 gol tercipta di babak kedua. Seperti dugaan saya pemirsa bahwa mereka akan mendominasi lini tengah
dan itu terbukti dengan 54% serangan dilakukan oleh tim asal Serbia ini dari tengah, dan mereka berhasil mencetak gol di babak pertama. Indonesia mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan, di mana Stefano Lillipali bermain sangat bagus dan menjadi pemain kunci di pertandingan kali ini. Dan jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, Indonesia sebenarnya lebih unggul 59 berbanding 41%. Dan dari total tembakan sendiri, Indonesia juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan, tepatnya di babak kedua. Total Indonesia melakukan 16 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran, dan 4 berbuah gol. Sedangkan tim asal Serbia melakukan 7 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran, dan 2 berbuah gol. Jelas untuk efisiensi tembakan sendiri, tim asal Serbia lebih dominan 100%, karena mereka melakukan lebih sedikit tembakan dan dua-duanya masuk ke gawang Indonesia. Sedangkan untuk zona serangan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka melakukan serangan dari area tengah lapangan ketika tim saya tidak menempatkan banyak pemain tengah. Ketika saya memasukkan pemain pengganti, memasukkan pemain lapis kedua, hasilnya berbeda. Mereka tidak bisa lagi mendominasi lini tengah tim saya, guys. Dan apalagi ketika saya melakukan serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, di mana Stefano Lillipali bermain sangat bagus di sisi tersebut dengan 51% serangan dilakukan dari sisi sebelah kanan. Kemudian untuk umpan sempurna sendiri, sebenarnya tim asal Serbia sedikit lebih unggul 74 berbanding 73, dan dari total tackle yang dilakukan di pertandingan ini, tim asal Serbia juga melakukan lebih banyak tackle, yaitu 20 tackle berbanding 13. Tapi untuk total pelanggaran sendiri sedikit seimbang, yaitu 11 berbanding 10, penyelamatan 8 berbanding 0, dan tendangan sudut di sini 5 berbanding 9. Kemudian untuk tendangan bebas 3 berbanding 0. Kita bisa melihat di sini untuk penyelamatan sendiri tim asal Serbia ini sangat luar biasa bagus, 8 penyelamatan berbanding 0. Jelas sebenarnya pemain Indonesia tertekan di sektor pertahanan, karena ya Nadio bermain tidak cukup bagus di pertandingan kali ini, pemirsa. Kemudian untuk man of the match pertandingan sendiri, yaitu Dimas Derajat yang melakukan tendangan bebas yang sangat bagus sejauh 30 meter, bola meluncur ke gawang tim asal Serbia dan masuk. Tentu itu adalah tendangan bebas yang spektakuler. Dan mari kita lihat pemain-pemain dari tim asal Serbia, yaitu Crvena Zvezda. Formasi 3-1-2-3-1 di awal babak pertama tadi membuat tim saya kesulitan ketika saya menggunakan formasi 5-1-1-3, dan ternyata tim saya tidak cocok dengan formasi tersebut, guys. Ketika saya musim ini jarang sekali bertahan, dan ketika tim saya bertahan malah justru kebobolan 2 gol. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Sam Loso, Coach Este Pierre, Coach Kong Si Hong, Coach Ten Hag, Coach Elang Pamungkas, Coach Odi. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.